Silakan duduk, shalom. Hari-hari ini saya tambah sering dengar berita duka gitu. Kalau yang dari grup Kristen telah pulang ke rumah Bapa, yang grup satu lagi innalillahi, sama aja kan gitu. Makin banyak gitu. Barusan beberapa yang lalu sahabat saya juga worship leader. Pada hari itu saya kebetulan berangkat ke Bali, jadi saya nggak sempat karena besok paginya subuh diterbangkan ke Medan. Usianya masih muda itu, 40-an ya. Suganda, dia pernah jadi worship leader sini, sering. Nah, sehingga karena hal itu saya mau membahas satu topik. Bisa mungkin dikasih di layar halaman pertamanya itu. Nah itu, healthy life according to Bible standard. Gitu. Siapa yang mau sehat? Amin. Ya kita semua sehat kan? Gitu. Walaupun ada BPJS gitu, lebih baik itu nggak usah dipakai gitu. Atau asuransi kesehatan lebih baik saudara nggak pakai kan, daripada dipakai. Nah, ternyata Alkitab itu sudah mengajarkan kepada kita cara hidup sehat sebenarnya. Hanya kita memang kurang taat terhadap isi Alkitab itu. Nah, di halaman pertama setelah ini, mari kita buka satu ayat dulu deh. Markus 7 ayat 19. Ayat inilah rupanya yang melegalkan orang Kristen untuk makan segala macam binatang gitu. Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal gitu. Ya kan? Ayat ini sering kali dipakai oleh orang Kristen. Ini Pak ayatnya ada, kita boleh makan apa aja gitu. Nah di King James Version dikatakan because it's entered not into his heart but into the belly and good out into the drought purging all meats. Itu ada tanda tanya kan? Nah satu lagi terjemahan yang lebih baru NIV New International Version mengatakan for it doesn't go into the heart but into the stomach and then out of the body. Lalu ada tanda kurung. In saying this, Jesus declared all foods clean. Kalau saudara lihat Alkitab NIV, tanda kurung itu ada. Nah, kalau ada tanda kurung di dalam Alkitab itu artinya apa? Itu sebuah komentar. Bukan perkataan Yesus. Karena perkataan Yesus berhenti di tanda tanya itu. Nah, Markus 7 ini bicara mengenai apa? Mari kita lihat ayat pertama. Di next slide bisa kelihatan itu. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Kita lihat bahasa Inggrisnya ya. Then come together unto him the Pharisees and certain of the scribes which came from Jerusalem, and when they saw some of his disciples eat bread. Kata itu nggak diterjemahkan, ya kan? Eat bread with defiled. That is to say, with unwashed hand they found fault. Jadi ada kata eat bread itu yang tidak diterjemahkan di bahasa Indonesia. Sehingga mengaburkan ini konteksnya apa? Nah sebenarnya ini bercerita mengenai orang Farisi melihat murid Yesus makan roti tanpa cuci tangan. Buat kita mungkin gak ada masalah.
Ya, buat kita mungkin tidak masalah. Tetapi buat orang Yahudi itu masalah besar. Kenapa? Karena saudara mungkin pernah mendengar istilah takanut. Takanut itu adalah suatu tambahan aturan-aturan di atas hukum Taurat sehingga aturan menjadi banyak gitu. Siapa di sini yang pernah ke Israel? Coba katakan. Ya kan, adalah beberapa. Nah, kalau saudara ke Israel, lalu saudara nginep di hotel, ya, di hotel langganan Rayon 8 gitu, ya, gitu. Lalu kemudian waktu makan pagi, itu aturan mereka bahwa sebelum makan dia harus ada doanya dulu gitu. Dia ada guci sedikit, basuh tangan kiri, basuh tangan kanan gitu. Nah, itu sebenarnya tidak ada di dalam Alkitab. Mereka menambahkan aturan itu. Nah, kalau kita baca di Markus 7, orang makan nggak cuci tangan, dosa nggak? Enggak gitu. Tetapi untuk alasan kesehatan itu bagus. Nah, kalau kita baca cerita itu, kan ayat 5 dikatakan, Markus 7 ayat 5, karena itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita? Nah, itu kan adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis. Lalu Yesus menjawab, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Sekarang mari kita lihat. Bukankah banyak tambahan-tambahan perintah-perintah manusia yang diberikan kepada kita dan kita lebih taat kepada perintah manusia itu daripada perintah Alkitab sendiri? Percuma mereka beribadah kepadaku. Ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Nah, di sini ini menceritakan mengenai orang Farisi yang menegur Yesus, murid Yesus karena makan roti tidak cuci tangan. Lalu kemudian di ayat 19 nggak tahu siapa yang nulis, lalu ditambahkan satu kalimat itu di dalam kurung. Dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan itu halal, lalu kemudian kurung itu dibuka lalu diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Di dalam surat-surat Paulus juga kita ketemu hal seperti itu. Dan itu memang kalau saya terangkan kepada saudara perlu 1-2 jam. Jadi nanti next time. Nah, yang saya mau katakan di sini apa? Bahwa sebenarnya Tuhan itu sudah membuat tubuh manusia dari awalnya itu bagus. Ya kan? Bagus. Tetapi kemudian manusia yang merusaknya gitu. Dengan apa? Dengan memasukkan makanan-makanan yang sebenarnya menurut versinya Tuhan itu bukan makanan gitu. Ya. Mungkin saudara ada yang pernah ke Bangkok, ke Thailand gitu kan, street food itu ada kalajengking lah, ada kecoa lah dimasak segala macam, digoreng-goreng, ada ulet lah segala macam gitu kan. Nah, lihat dari kalau kita buka Kejadian 1 ayat 29. Ini awalnya di situ, Kejadian 1 ayat 29 katakan berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Waktu zaman Adam dan Hawa, Tuhan kasih tahu manusia, makanan kamu tumbuh-tumbuhan, buah-buahan gitu. Jadi saudara coba pikirkan saudara menjadi Adam waktu itu, ya. Tiba-tiba saudara diciptakan jadi tring jadi Adam gitu ya. Kan nggak dari bayi kan, langsung dewasa kan. Gitu. Lalu Tuhan bilang, makananmu tuh tumbuh-tumbuhan buah-buahan berbiji. Adam pasti nurut kan, betul? Karena dia kan nggak tahu, dia tidak tahu bahwa ayam bisa dimakan kan gitu. Iya lah, dia akan nurut. Nah kalau saudara baca terus Kejadian 1, 2, 3, 4, 5,
Ya toh? Ada berapa banyak Tuhan suruh bawa binatang? Ada berapa? Nah, dari kita sekolah minggu, ya, kan diajarkan bahwa Nuh itu disuruh Tuhan bawa binatang sepasang gitu ya, betul ya? Itu kan diajar di sekolah minggu. Kejadian 7 ayat 2. Kejadian 7 ayat 2. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betina. Tetapi dari binatang yang haram, 1 pasang, jantan dan betinanya. Gitu. Di bahasa Inggris bukan 1, 2 di sini bang. Saya bilang kok terjemahannya aneh-aneh itu. Of every clean beast thou shalt take thee the 7, the male and female, and the beasts that are not clean by 2. The female and the female, male and female. Jadi 7 pasang yang dibilang tidak haram, gitu. Lalu yang 2 pasang yang haram. Gitu. Nah, sekarang kata haram itu kan dari bahasa Arab yang kita ambil. Nah, bahasa Alkitab ini bahasa aslinya kan bahasa Ibrani, ya kan? Nah, untuk binatang yang haram itu makanya kata tame gitu. Yang binatang bersih itu tahor. Dari tahor itulah kemudian muncul kata tahir. Ya. Nah, arti tame itu artinya tidak bersih. Gitu. Tahor itu bersih. Itu aja sebenarnya. Jadi itu binatang bersih, binatang tidak bersih. Tuhan tidak menciptakan binatang haram, itu ciptaan Tuhan semua. Gitu. Tetapi Tuhan kasih tahu itu binatang nggak bersih loh. Ini binatang bersih. Artinya yang nggak bersih itu bukan buat dimakan. Ada fungsi yang lain. Itu maksudnya. Tidak semua ciptaan Tuhan binatang itu untuk dimakan. Nanti saudara di rumah baca Imamat 11 ya, coba lihat situ. Disitulah daftar-daftar binatang yang bersih. Saya lebih suka pakai kata bersih karena itu lebih tepat gitu. Binatang bersih dan binatang tidak bersih. Nah, saya mau coba kasih satu next di slide berikutnya. Saya mau kasih lihat. Nah, ini udah lewatin aja. Next. Nah, ini saya dapat Bulletin of the History of Medicine, saudara bisa Google, ya toh. Ini tahun 53 nih, 50? Iya 53 gitu. Ini suatu penyelidikan di Amerika yang menyelidiki mengenai binatang-binatang gitu. Ya, ini ada 400 halaman lebih. Saya ambil yang intinya saja. Next. Nah, itu ada kalimat di situ. Saya ambil aja, saya copy paste itu picture-nya. Of special interest were experiment made with muscle juice and also blood solution obtained from many species. Terus ke bawah ya. Nah, itu saudara akan lihat it was found that the muscle extract, jadi muscle itu otot daging, extract of those fishes which possess scales and fin were practically non-toxic. Jadi kalau ada ikan yang ada sisik dan siripnya, itu kategorinya non-toxic gitu. While the muscle extract from fishes without scales and fins were highly toxic. Ada ayat kan di dalam Imamat, coba di situ, next Imamat 11 itu. Ini Alkitab udah bilang ribuan tahun sebelumnya loh. Tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik di dalam lautan dan dalam sungai, dari segala yang berkeriapan dalam air, dan dari segala makhluk yang ada dalam air, semua itu kejijikan bagimu. Ya, Imamat 11 ayat 10. Nah,
Dikatakan di situ bahwa binatang yang nggak punya sisik dan sirip itu kotor. Kategorinya kotor, bukan haram ya. Kita jangan pakai kata itu. Kotor. Mengapa? Kan gitu ya? Mengapa? Nah, di penyelidikan itu dikatakan bahwa banyak kayak gitu. Di koran juga saudara lihat toh. Aku telah memenangkan pertandingan, suka gitu kan di depan. Memenangkan pertandingan iman, saya lihat umurnya 48. Coba perhatikan. Sekarang umur manusia makin pendek loh. Mana pemain keyboard kita? Oh, latihan. Itu saya kenal dia udah lama soalnya. Nah, maksudnya apa? Saya melihat itu, melihat fenomena itu. Coba deh, baca koran lebih banyak gitu. Kalau yang sudah seumuran saya 55, coba lihat WA grupnya. Banyak gak dapat pesan innalillahi gitu? Banyak. Ya, di grup Kristen juga banyak seperti itu. Umur manusia berapa sih? Berapa? Tuhan bilang berapa? Kagak. Siapa yang bilang 70? Ada Pak di Alkitab. Mazmur 90 ayat 10. Mazmur 90 ayat 10. Ada kan? Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ini kata Tuhan atau kata siapa? Hah? Itu kan ayat 10 ya. Ayat satunya apa? Ayat satunya apa? Doa Musa. Jadi itu doanya Musa itu. Bukan kata Tuhan. Karena Alkitab menulis bahwa Musa itu meninggal pada umur berapa? 120 tahun. Tepat seperti yang Tuhan katakan di kitab Kejadian kan? Umur manusia 120 tahun. Artinya apa? Saudara dan saya itu dikasih stok sama Tuhan 120 tahun gitu loh. Tergantung saudara mau mempercepatnya atau tidak. Loh, iya tuh. Tergantung saudara mau mempercepat atau tidak. Umur manusia di tangan Tuhan, Pak. Bener. Tapi kalau saudara nanti ke rel kereta di sana tuh nunggu parahan lewat, umur manusia di tangan Tuhan. Mati nggak? Mati. Gitu loh. Karena kita diberi kehendak memilih bebas sama Tuhan. Umur manusia di tangan Tuhan. Saudara naik ke gedung tingkat 20, terjun ke bawah. Nanti malaikat akan menatang saya di bawah. Mati nggak? Mati, percayalah. Artinya apa? Kita diberikan itu umur panjang, kita diberikan tubuh supaya kita jaga. Gimana jaganya? Ya kita udah kasih tahu gitu. Ya. Tadi saya nulisnya dengan pakai contoh ikan, gitu ya. Padahal ada lagi yang lain. Kesukaan saudara itu ada itu situ. Iya kan? Sapi pendek. Iya kan? Itu kesukaan saudara kan? Sapi pendek. Gitu. Siapa orang Batak di sini? Hurje, tahu kan? Ketawa pasti ngerti. waktu saya masih ingat sampai sekarang itu waktu saya SD atau SMP saya ke Porsea, kampung bapak saya gitu. Opung mau BAB di mana WC? Opung saya bilang Isaan katanya. Dia tunjuk semak-semak. Gitu. Di situ ya di kampung kan, nggak ada WC umum waktu itu. Ya toh? Terus aku bilang, hati-hati kau ya, katanya. Lihat kiri kanan. Lagi jongkok kau bisa diseruduk, katanya. Nah,
Nanti setelah sudah selesai acara itu, babi membersihkannya. Dan habis itu kalian makan pula itu. Nah, gitulah kira-kira. Babi itu bukan haram, saudara. Itu kotor. Ya, babi itu diciptakan Tuhan fungsinya apa? Vacuum cleaner. Loh iya. Babi itu vacuum cleaner, dia membersihkan sisa makanan gitu loh. Orang Yahudi, ya orang Yahudi dari dulu kan kagak makan babi kan, menurut kitab Taurat, betul kan? Tapi coba saudara pikir, kenapa ada di Gerasa ada 2000 babi yang dimasukin setan itu? Kan satu-satunya binatang yang Tuhan suruh supaya setan masuk, itu kan babi. Iya kan? Kenapa babi ada sebanyak itu di Gerasa itu? Vacuum cleaner tadi membersihkan sisa-sisa makanan gitu loh. Karena dulu belum ada sistem sanitasi seperti hari ini di sana. Gitu. Ya kan? Saya dulu suka makan kerang rebus, yang pinggir jalan tuh loh, yang hitam-hitam pasir tuh, dibuka, yang pakai sambal kacang, kan enak ya, enak. Gitu. Tapi saya pernah coba eksperimen, saya minta satu kobokan air panas itu. Lalu satu piring kerang. Waktu itu saya belum paham mengenai firman Tuhan gitu ya. Lalu saya ambil, saya kucek-kucek gitu. Itu pasir lumpur keluar dari situ. Dan kalau saudara makan satu piring kerang rebus, lalu saudara kucuk di kobokan itu sepiring itu hitam banget. Coba aja kalau nggak percaya. Kenapa? Lumpur tanah keluar, dikucek sama air panas. Kerang diciptakan Tuhan buat apa? Water filter. Jutaan kerang di dasar laut ngambil kotoran. It's water filter. Begitu kerang diambil manusia, kotorlah laut itu. Saya pernah ke Ambon, ya. Lalu orang sana bilang, iya sekarang laut ini kotor pak. Kenapa? Karena budidaya kerang diambilin kerangnya makin lama makin habis. Water filter alam itu habis. Gitu. Mereka semua diciptakan Tuhan untuk apa? Keseimbangan alam sebenarnya. Yang bersihin dasar laut, saudara tahu apa? Yang kerjaan bersihin dasar laut. Yang jalannya miring. Kepiting. Iya. Aduh pak, itu kan makanan enak semua pak. Bukankah saudara akan berhenti makan kepiting, berhenti makan udang, berhenti makan cumi kalau sudah dokter yang larang? Benar gak? Iya kan? Iya. Gak boleh lagi ya pak makan ini, gak boleh lagi ya makan cumi, makan udang, makan kerang. Iya toh? Kalau sudah dokter yang larang baru kita nurut. Tapi kalau firman Tuhan yang mengatakannya, tahu apa pendeta itu, enak itu makan, tabodo ya gitu kan. Ya kan? Ya. Itu apa namanya di adat saya di orang Batak itu kan ada makan namanya saksang tuh. Yang daging, saya tahu persis cara masaknya karena ibu saya dulu tukang masak jago waktu masih muda. Daging babi dipotong kecil-kecil gitu. Lalu dikasih bumbu, digoreng dulu situ. Lalu di nampan yang satu lagi itu darah babi mentah gitu. Lalu kemudian dikasih, orang Batak bilang asom, jeruk itu yang banyak supaya darahnya tidak menggumpal gitu ya. Darah kan dibiarin menggumpal gitu. Jadi dia tetap cair. Nah setelah daging ini matang gitu, daging itu ditumpahkan ke darah yang mentah itu, pluk, diaduk-aduk, selesai. Itulah cara memasak saksang. Dan itulah yang enak katanya, karena darahnya masih mentah. Kalau darahnya matang itu hitam banget saksangnya gitu.
Ya kalau saudara lihat saksang masih agak merah-merah, itu darah mentah. Kalau saudara ke rumah sakit, ya, rumah sakit nih. Lalu saudara merasa kayaknya ada yang sakit saya nih gitu. Periksa dulu. Stetoskop dokter gitu. Nggak ketemu. Ya, nggak ketemu. Dokter bingung sakit apa ya ini. Tapi saya sakit dokter gitu. Yang dokter sarankan apa? Biasanya periksa darah kan? Nah, coba periksa darah dulu, ambil darah kita. Habis itu dibawa ke lab kan? Dibawa ke lab. Oh ternyata bapak ada gejala sakit ini, gejala sakit ini, gejala sakit ini. Informasi itu dari mana? Dari darah. Kalau informasi itu dari darah, artinya apa? Penyakit itu ada di dalam darah. Kenapa dimakan? Itu aja kan? Logisnya seperti itu gitu. Kalau dari Alkitab mengatakan dengan versi bahasa Alkitab mengatakan kamu jangan makan darah karena darah itu adalah ada nyawanya kan begitu ya. Itu bahasa Alkitab seperti itu. Tetapi bahasa saintifik mengatakan apa? Penyakit itu ada dalam darahnya. Jangan dimakan. Amin. Jangan dimakan. Tapi misalnya saudara suka hiking, ya, masuk hutan, gitu. Tersesat, makanan habis, yang ada cuma babi, makan aja, gitu loh. Ngerti maksud saya? Karena there's no choice. Itu adalah tindakan survival untuk bertahan hidup, betul? Nah, kita harus memahami firman Tuhan seperti itu gitu. Tapi Tuhan kasih tahu, itu makanan binatang itu jorok. Itu binatang kotor, jangan kamu makan. Ini masih banyak anak-anak muda nih. Jangan tiru saya. Saya waktu seumur kalian, aduh makannya, waduh, semua saya makan saudara. Ya. Ular pun saya makan dulu. Waktu masih muda gitu. Padahal ular itu kan jelmaan syaiton ya. Makan ular itu kan gitu. Ya toh? Itu. Tapi setelah saya berkali-kali ikut MC udah lihat kesehatan tidak baik. Itu karena apa? Yang saya lakukan 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Kesehatan manusia tidak menjadi buruk dalam waktu semalam. Ya, I tell you. Bapak saya wafat karena kanker hati. Itu karena apa? Karena waktu masa mudanya saya harus cerita apa adanya. Bapak saya hobinya minum bir, minum apa, makan segala macam lah. Gitu. Akhirnya hatinya nggak kuat. Pertama cirrhosis, habis itu cancer. Siapa di sini yang masih punya anak umur 10 tahun ke bawah? Coba katakan, 10 tahun ke bawah. Coba, saya pengen lihat, I'm serious. Masih banyak kan? Nah, saudara tahu, saya sering menikahkan pasangan di gereja. Ya. Dan saya bisa melihat perbedaan pasangan yang bapak emaknya masih hidup sama enggak. Saya bisa melihat. Saya melihat kalau pasangan itu bapak ibunya udah nggak ada, itu mukanya tidak begitu gembira. Karena apa? Seorang anak itu punya dambaan waktu dia menikah, bapak ibunya masih ada. Yang tadi umur 10 tahun ke bawah punya anak, pikirkan itu. Bahwa anakmu ingin engkau tetap sehat waktu dia menikah. Ya sebenarnya. Tapi versi waktu itu bilang, oh enggak boleh gitu. Nah ilmu pengetahuanlah kemudian yang membuktikan kenapa enggak boleh. Gitu. Dulu saya pernah mengepalai sebuah pabrik di daerah Cibitung, di daerah Gobel Kompleks itu. Saya waktu itu ngurus masalah electroplating, ya, zinc plating itu kan racun tuh.
Jadi air yang dipakai oleh zinc plating setelah selesai, lalu ada namanya WWTP, Waste Water Treatment Plant, untuk menetralkan air itu. Saya itu bilang umur manusia itu 70 tahun. Kenapa coba? Ada alasannya. Karena apa? Waktu bangsa Israel membalelo, gitu ya, Tuhan kan bilang yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan masuk Kanaan. Betul kan? Kan bilang gitu toh? Tuhan bilang gitu kan? Yang berumur 20 tahun ke atas yang keluar dari tanah Mesir tidak akan masuk Kanaan. Artinya apa? Mati di jalan kan? Mereka di padang gurun berapa tahun? 40 tahun kan? Hitung aja. Gitu. Makanya dia lihat yang 70 lewat, nggak sampai 80 lewat. Saudara bayangkan tuh 3 juta tiap hari ada yang mati tuh. Kenapa? Karena Tuhan bilang yang umur 20 tahun ke atas tidak akan masuk Kanaan. Kecuali Kaleb bin Yefune. Iya tak? Itu sebabnya. Makanya Musa itu memberikan doa seperti itu. Artinya tidak salah dia, karena dia melihat gitu, dia melihat. Yang masuk Kanaan itu adalah apa? Orang yang berumur 20 tahun ke bawah dan yang lahir di perjalanan. Gitu. Ya. Nah, jadi hari ini saya memang saya percaya Tuhan menetapkan saya untuk menyampaikan hal ini kepada saudara, mengingatkan saudara, ya, jaga yang kita makan, jaga. Itu cuma sampai di tenggorokan kok, habis di sini sama nggak, rasanya nggak ada lagi gitu, cuma di sini aja rasanya gitu. Bagaimana caranya? Di rumah bacalah Imamat 11, baca aja. Mana binatang yang kategori kotor, nggak bersih gitu ya. Mana binatang yang bersih. Makanlah itu. Supaya apa? Supaya sehat. Tapi kalau saudara tetap mau melaksanakan hobi saudara, sakarapmu. It's up to you. Ya, itu pilihan bebas kok. Ya, itu pilihan bebas. Tapi Tuhan bilang, ini loh, kalau kamu mau ini binatang yang sehat, ini yang kotor. Kalau kotor artinya apa? Kamu bisa sakit kalau makan itu. Amin. Ya. Nah, saya masih ada berapa menit? 12 menit. Nah, satu lagi ayat yang sering sekali, mudah-mudahan cukup ya 10 menit. Saya mau kasih lihat ada ayat yang apa namanya? Yang disalahartikan. Kisah 10. Saya baca ya Kisah 10 dari mulai 11. Dari mulai 10 deh. Kisah 10 ayat 10. Ia merasa lapar, ia itu Petrus, dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjala dan burung. Kedengaranlah oleh suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram. Maksudnya adalah unclean dan yang tidak tahir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sudah itu terangkanlah benda itu ke langit. Ayat ini tidak berubah. Seperti halnya 10 Commandments juga masih berlaku kan sampai sekarang. 10 perintah Tuhan masih berlaku sampai sekarang. Amin. Ya. Taatilah firman Tuhan, maka kita akan hidup dengan baik. Amin. Karena Tuhan mau kita tidak asal hidup, saudara. Tuhan mau kita hidup dengan baik, badan sehat, jiwa raga kita sehat, tubuh, jiwa, dan rohku terpelihara sempurna. Bukankah hal kita bilang begitu? Amin. Ya. Jadi ingatlah pesan saya hari ini, walaupun mungkin saudara yang hobinya makan enak, ya. Remember what I told you today, bahwa
Tuhan ingin saudara sehat. Tuhan ingin saudara tua tapi sehat, gitu. Amin. Tuhan ingin saudara sudah berumur, punya cucu, bisa masih sanggup gendong cucu, gitu. Kaki saudara masih kuat, belum diserang asam urat, gitu. So, Tuhan ingin itu. Karena apa? Rencana Tuhan pada awalnya itu apa? Selalu sempurna. Yang rusak siapa? Kita yang rusak. Mari kita bangkit berdiri.